Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nuraini. Di sini saya akan membahas bab 1 profesi auditing. Sifat auditing. Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Data elektronik dan data lain tentang transaksi. 2. Komunikasi tertulis dengan pihak luar. 3. Observasi oleh auditor. 4. Kesaksian lisan pihak yang diauditkan atau klien. Perbedaan auditing dengan akuntansi. Metode auditing memperoleh dan menilai atau mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Akuntansi mengidentifikasi kejadian dan kemudian mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, meringkasnya dalam catatan akuntansi. Auditing tujuannya menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Akuntansi tujuannya menyusun dan mendistribusikan laporan keuangan. Auditing pihak yang bertanggung jawab laporan auditing atau audit report tanggung jawab auditor. Akuntansi pihak yang bertanggung jawab laporan keuangan tanggung jawab manajemen. Perbedaan antara auditing dan akuntansi. Akuntansi dimulai dari transaksi yang punya nilai uang, bukti pembukuan, spesial jurnal, general ledger, trial balance, worksheet, laporan keuangan. Sedangkan auditing kebalikannya. Aspek ekonomi dalam permintaan akan auditing. 1. Suku bunga bebas risiko. Suku bunga yang dapat diperoleh bank dengan berinvestasi dalam surat utang negara selama jangka waktu yang sama dengan pinjaman usaha tersebut. 2. Risiko bisnis bagi nasabah, mencerminkan bahwa perusahaan tidak sanggup melunasi pinjaman karena kondisi ekonomi atau bisnis seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, dan lain-lain. 3. Risiko informasi, mencerminkan bahwa penyebab risiko informasi ini tidak akuratnya laporan keuangan. Hubungan auditor, klien, dan pemakaian eksternal. Auditor mengawal laporan yang diandalkan oleh para pemakai untuk mengurangi risiko informasi. Auditor ke pemakaian eksternal, baru ke klien atau komit audit menugaskan auditor. Jasa asuransi merupakan jasa profesional independen yang bertujuan untuk meningkatkan mutu informasi bagi pengambilan keputusan yang digunakan untuk memperoleh informasi yang andal dan relevan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Jasa atestasi adalah jenis asuransi di mana KAR mengeluarkan laporan tentang suatu permasalahan atau asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi pun terbagi 5. 1. Audit atas laporan keuangan histori. 2. Audit atas pengendalian internal atas laporan keuangan. 3. Review laporan keuangan historis. 4. Jasa atestasi mengenai teknologi informasi. 5. Jasa atestasi yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. Jasa-jasa non-asuransi yang diberikan oleh akuntan publik. KAP melakukan berbagai jasa lain yang umumnya berada di luar lingkup jasa asuransi. 3. Contoh spesifiknya yang dapat kita temui. 1. Jasa akuntansi dan pembukuan. 2. Jasa pajak. 3. Jasa konsultasi manajemen. Hubungan antara jasa asuran, jasa atestasi, dan non-asuran dapat kita lihat dari gambar tersebut. Slide selanjutnya adalah jenis-jenis audit. Jenis-jenis audit pun sendiri terbagi dari 3. Audit operasional, audit ketaatan, dan audit laporan keuangan. Audit operasional contohnya mengevaluasi apakah pemrosesan gaji yang terkomputerisasi untuk anak perusahaan telah beroperasi secara efisien dan efektif. Audit ketaatan contohnya menentukan apakah persyaratan bank untuk perpanjangan pinjaman telah dipenuhi. Sedangkan audit laporan keuangan, audit tahunan atas laporan keuangan Boeing.
Audit operasional, informasinya jumlah catatan gaji yang diproses dalam 1 bulan, biaya departemen, dan jumlah kesalahan yang terjadi. Audit ketaatan, informasinya catatan perusahaan. Audit laporan keuangan, informasinya laporan keuangan BUI. Audit operasional, kriteria yang ditetapkannya standar perusahaan untuk efisiensi dan efektivitas departemen penggajian. Audit ketaatan, ketentuan perjanjian peminjaman, sedangkan audit laporan keuangan, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Bukti audit operasional, bukti yang tersedianya, laporan kesalahan, catatan gaji dan biaya pengurusan gaji, audit ketaatan, laporan keuangan dan perhitungan oleh auditor, audit laporan keuangan, dokumen, catatan, dan sumber bukti dari luar. Jenis-jenis auditor pun terbagi 3. Auditor Badan Akuntabilitasi Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Government Accountability Office atau GAO, sebuah badan non-partisan dalam cabang legislatif pemerintah federal, dengan diketuai oleh Comptroller General. GAO hanya melapor dan bertanggung jawab kepada Kongres. Kedua, agen penerima negara, yaitu di bawah arahan Commissioner of Internal Revenue, bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak federal sebagaimana yang didefinisikan oleh Kongres dan diinterpretasikan oleh pengadilan. Salah satu tanggung jawab utama IRS adalah mengaudit SPT pajak wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Yang ketiga, audit internal. Audit internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen sama seperti GAO mengaudit untuk Kongres. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada si pemberi kerja. Ada staf audit internal yang hanya terdiri atas 1 atau 2 karyawan yang melakukan audit ketaatan secara rutin. Staf audit internal lainnya mungkin terdiri atas lebih dari 100 karyawan yang memikul tanggung jawab yang berlainan, termasuk banyak bidang di luar akuntansi. Selanjutnya, akuntansi publik bersertifikat atau CPA. 3 persyaratan untuk menjadi CPA: tanggal persyaratan pendidik, persyaratan pengalaman, dan terakhir persyaratan izin CPA yang berseragam. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.